Ya, kami membuka ruang publik untuk Anda pemirsa bisa memberikan komentar kepada kami di www.ainewstvmobile.com. Silahkan berikan komentar Anda terkait apa yang terjadi dengan anak Indonesia. Stop kekerasan terhadap anak Indonesia. Itu yang menjadi tema besar kita pada malam hari ini. Langsung saya akan mengundang narasumber saya pada malam hari ini satu lagi dari Komnas Perlindungan Anak. Saya akan mengundang Pak Samsul Ridwan, Sekjen Komnas PA. Malam Pak. Silakan Pak. Ya, sudah ada Pak Ridwan malam hari ini. Pak Ridwan boleh diupdate Pak bagaimana Komnas PA kemarin ketika berada di Bali? Sudah banyak ya yang dilakukan oleh Komnas Perlindungan Anak ya. Ya, pertama tentu kami mohon maaf karena terlambat ya. Tapi dalam konteks update terakhir terkait dengan kasus Bali, saya kira ini menjadi satu pembelajaran kita semua. Karena dari awal kami memang melakukan pemantauan dan juga penanganan serius terkait dengan kasus ini. Sebenarnya sih ini menjadi satu peringatan kepada semua pihak karena sesungguhnya di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tidak hanya yang berkewajiban itu pemerintah. Tadi saya sempat mendengarkan bahwa semua dilimpahkan kepada pemerintah atau negara. Dalam konteks ini undang-undang konstruksinya bukan seperti itu. Undang-undang konstruksinya adalah melindungi anak itu kewajiban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, baru kemudian negara. Dalam konteks kasus Bali kita memang melihat ada kerentanan dalam keluarga. Dan ini sebenarnya jauh banyak sekali datanya. 3 tahun yang lalu misalnya Komnas juga melakukan pendampingan terhadap kasus ini seperti ini, tapi tidak sampai pada proses penghilangan nyawa di Bogor. Dan juga beberapa kasus yang lainnya, sehingga menurut hemat kami karena kasus di Bali ini menjadi satu trending topik yang luar biasa karena semua pihak punya kepedulian, tetapi kita juga berharap ada satu tindakan nyata. Kalau polisi, saya kira Polda Bali sudah memberikan satu respon yang cepat karena kurang dari 1 minggu ya. Pak Samsul, mohon maaf, itu ketika sudah ada kasus lalu polisi bertindak. Mohon maaf, apakah di Komite Nasional Perlindungan Anak ini Pak Samsul dan kawan-kawan itu misalnya mulai melakukan ya, ini saya membayangkan saja bahwa di Bali, di balik villa-villa yang besar, apartemen-apartemen di kota-kota besar di Indonesia, barangkali kasus seperti Angelin ini ya, yang tadi belum memperoleh putusan dari pengadilan tapi sudah hidup bersama keluarganya, kita tidak tahu persis apakah itu bahagia atau punya masalah, itu kan juga banyak. Apakah Komnas Perlindungan Anak akan melakukan sesuatu terhadap itu? Komnas Perlindungan Anak tentu tidak berbuat secara sendiri ya, karena kami di masing-masing daerah juga punya jaringan. Jaringan kami bernama Lembaga Perlindungan Anak, tingkat provinsi dan kabupaten kota. Tingkat provinsi itu ada sekitar 27 provinsi kami punya cabang, dan ada 170 tingkat kabupaten kota. Sehingga informasi seperti Angelin ini sebenarnya tidak hanya kita dapatkan langsung dari teman-teman media ataupun informan kami dari Jakarta, tetapi ini merupakan kerja bersama antara Komnas dengan LPA. Pak, kalau saya balik, mohon maaf nih demi pemirsa, pernah nggak informasinya itu Bapak yang buka, ya, atau selama ini Bapak buka tetapi tidak dimuat media? Karena maksud saya kan kasus ini banyak tadi. Iya. Sebenarnya ini kan satu di antara sekian ribu kasus yang kita sepakat dari tadi ya. Dan yang seringkali sebenarnya kasus yang kita tangani itu tidak kita ekspos ke media. Karena ada beberapa kode etik yang harus kita yakini itu kebenarannya, bahwa ada beberapa kasus yang tidak harus dimuat oleh media. Tetapi seringkali kita kalah langkah dengan kawan-kawan di media ya, karena teman-teman media juga punya keinginan untuk mencari tahu kebenaran dari kasus yang kita tanganin. Sehingga mau nggak mau kita harus sedikit membuka, dan itu pelan-pelan sehingga masyarakat juga punya informasi cukup, tetapi kode etik juga tetap kita pegang. Nah, tapi menarik tadi kalau dikatakan oleh Mbak Anggi bahwa sebenarnya pelaku yang terdekat itu adalah sebenarnya orang-orang terdekat ya. Paling banyak pelaku ini adalah orang-orang terdekat karena tidak menimbulkan kecurigaan begitu. Lebih memudahkan si pelaku ini untuk memberikan kekerasan terhadap korban gitu. Saya ke Komnas kembali, apa yang mungkin bisa dilakukan dari Komnas atau mungkin dari orang tua terhadap perlindungan terhadap anak? Ini menarik. Jadi Komnas berharap di samping Komnas sendiri dengan jaringannya itu, apa yang bisa kami lakukan? Karena tadi kami sepakat hashtagnya adalah peduli seperti anak kita. Iya. Saya sepakat malam ini ada istilah yang kita angkat. Jadi tidak lagi kekerasan tapi kejahatan, crime. Kejahatan. Oke. Dan kita sudah mendeklarasikan akhir tahun 2013 bahwa Indonesia merupakan darurat kejahatan, terutama seksual kepada anak.
Itu akhir tahun 2013. Nah, Tidak berkurang di 2014 dan 2015. Kemudian itu berdampak kepada kebijakan negara. Kita sudah punya di akhir pemerintahan Pak SBY itu ada Inpres GN Aksa, Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual. Jadi sudah ada kejahatan, bukan lagi kekerasan. Jadi istilah kekerasan yang ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak kemudian beralih dalam Inpres itu kejahatan. Nah, tapi sesudah ada Inpres, jumlah kejahatan seksualnya meningkat. Iya. Nah, oleh karena itu sampai sekarang ini kan kita belum memiliki atau belum dapat informasi blueprint terkait dengan bagaimana implementasi dari Inpres 5 tahun 2014 ini. Yang harus kita kejar sebenarnya dalam waktu dekat kita juga akan melakukan dialog dengan pemerintah. Dalam hal ini mungkin kalau kita diperkenankan, mudah-mudahan surat permohonan kami untuk audiensi ke Pak Jokowi bisa direspon dengan baik terkait dengan bagaimana kita ingin mengetahui blueprint dari pelaksanaan Inpres 5 tahun 2014 ini. Karena ini sangat penting dan ini dimulai dari beberapa tahun yang lalu ada seorang anak umur 10 tahun yang meninggal. Mohon maaf alat kemaluannya juga sampai itu oleh kakak kandungnya dan sebenarnya kasus seperti ini setiap tahun itu ada di dalam laporan di Komnas Perlindungan Anak. Ya, saya mau ke Pak Asep. Pak Asep kalau dibilang tadi sama Mas Ridwan adalah kita tidak bisa menyalahkan hanya pemerintah kemudian negara gitu ya. Nah baiklah kalau misalnya kita ada kepedulian kita lihat nih tetangga kok rumahnya tertutup terus. Nah apa yang bisa kita lakukan secara hukum? Langsung lapor polisi atau RT dulu atau bagaimana? Atau Kan kita nggak tahu kan? dulu. RT mungkin ya. Nih, negara Pak kita, RT silakan jawab Pak RT. Pak RT. Negara kita negara hukum. Hukum tertinggi kita adalah konstitusi. Tadi saya katakan di pembukaan, negara ini mencerdaskan kehidupan bangsa supaya cerdas, memajukan kesejahteraan umum. Artinya apa? Negara harus hadir. Kalau kita mau orang tua atau adik kakak wajib. Jadi ini ingat satu. 79 kita punya undang-undang namanya undang kesejahteraan anak. Anak itu harus disejahterakan. Tapi sekarang tahun berapa sekarang? Tidak pernah sejahtera, yang ada kayak kemarin kan. Jadi itu justru negara yang harus hadir. Kalau kita mau kewajiban, itu perintah konstitusi. Negara yang harus hadir melindungi. Ya, kalau kita mau otomatis kewajiban, kalau enggak dosa kan. Nah kalau percuma negara ada, kalau negara tidak untuk majukan kesejahteraan. Jadi negaranya kemana sekarang? Ya nggak tahu. Karena negaranya kekanak-kanakan pemimpinnya semua kan. Seperti taman kanak-kanak yang di Senayan itu kan. Gak apa-apa, Tapi nggak apa-apa, dia menarik napas dulu. Saya mau membela. Gak apa, ini lihat kan yang ngomong negara. mantan hakim, gak apa-apa, biarin. Saya bertanggung jawab kok, paling-paling dilaporin ke polisi. Iya. Untuk malam hari ini nggak bawa palu ya. Kecil. Coba yang pertama kita punya presiden banyak anak. Kayak kanak-kanak sampai kekanak-kanakan kan banyak. Nah sekarang persoalan diurus itu kan sebenarnya anak-anak, bukan mereka kelakuan kayak anak-anak gitu kan. Nah ketika anak ini harus dipelihara, harus sejahterakan, katakanlah 79 lah kita hitung. Ya. Sekarang siapa anak? Apakah anak ini pernah sejahtera? Ada kartu sehat, kartu pintar, bukan sehat, banyak yang bodoh, banyak yang ya maaf aja korengan juga masih banyak kan. Tapi saya mau ingin mengatakan ini pernyataan yang baik, tapi barangkali sebentar, mohon maaf ya, Pak Samsul, ini kan presiden kita lagi mengurus anak sebentar karena ada pernikahan. Kan udah tapi kemarin. karena itu lagi ngurus anak sebentar. Tapi sesudah itu saya yakin Pak Samsul dan kawan-kawan serta pihak-pihak terkait akan diterima. Masa persoalan PSSI aja presiden kita mau ikutan, masa persoalan anak-anak enggak gitu loh. Apalagi tadi dikatakan ini darurat ya. Ini mau tepuk tangan silakan loh. Ini termasuk anak Indonesia juga. Kalau negara hadir, negara mau membantu, misalkan kita pernah ada namanya lembaga KPAI tingkat nasional. Sekarang saya bertanya, apakah sampai tingkat kompeten dibentuk masih kalah sama Komnas yang punya cabang-cabang? Padahal itu perintah undang-undang perlindungan terhadap anak itu wajib sampai ini saya agak serius nih. Berarti Bapak Silakan. Bapak ingin mengatakan pemerintah kita tidak melaksanakan undang-undang. Ya undang-undangnya perintahnya begitu, kenapa nggak ada? Tapi betul Bapak mau mengatakan gitu. Tanya, apakah tiap provinsi ada? Bapak ada? mau mengatakan gitu? Silakan. Tapi tadi belum sempat terjawab gitu. Apa yang bisa kami lakukan ini? Mungkin sebagai orang tua begitu ya, terkait dengan ya kalau tadi pelaku kejahatan lebih banyak adalah orang-orang sekitar gitu kan. Pak Samsul atau Mbak Anggi? Manggi dulu deh, Manggi. Ya, jadi begini, pencegahan itu kan sebetulnya tidak seharusnya memang dari berbagai aspek ya gitu. Jadi kita memang betul tadi tidak tidak hanya kemudian pemerintah atau tidak hanya masyarakat, tapi seharusnya memang secara integratif. Tapi bagaimanapun juga saya ingin mengatakan bahwa pencegahan secara struktural itu akan lebih baik. Mengapa? Karena dia mempunyai
mempunyai domain, mempunyai wilayah. Struktural yang ini bisa dijelaskan lebih detail? Betul, artinya begini, negara itu bisa membuat sistem. Kan sistem itu dibuat negara, kebijakan, policy, itu kan sistem, ya kan? Dan apabila memang sistemnya ada, sumber dayanya ada, pemerintah kan punya banyak sumber daya, ada kementerian, ada bisa membuat komisi-komisi seperti ini. Artinya memang sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah itu akan lebih bisa menjangkau banyak area, begitu maksud saya. Dan memang kita mengharapkan saat ini pemerintah membuat dan menyelesaikan blueprint tadi yang belum terselesaikan, bagaimana kita melakukan pencegahan dari secara struktural tadi, begitu. Dan saya ingin tambahkan adalah begini, salah satu missing link yang pemerintah belum tutup adalah bagaimana kita membuat sistem pelaporan yang mudah dan cepat dan juga ditanggapi dengan baik oleh aparatur negara. Nah, itu yang belum. Karena sampai saat ini bila kita melihat sesuatu ya, seperti kasus Angelin, gurunya sudah... Menarik. Kemana saja kita harus lapor? Pak Samsul, kalau yang saya tahu di setiap polsek itu ada ya, perlindungan perempuan dan anak ya. Kalau kemana lagi? Gini, kalau di dalam pelaporan terkait dengan isu anak, itu memang belum sampai di tingkat polsek ya. Itu baru sampai di tingkat polres. Di tingkat polres pun baru unit belum kasat. Oleh karena itu 2 tahun kita memang berjuang untuk menyampaikan kepada Kapolri yang sudah berganti-ganti terus agar urusan perempuan dan anak itu bisa setingkat kasat. Ini sudah kita usulkan terus-menerus kepada pihak kepolisian dan mudah-mudahan struktur itu kemudian bisa memberikan ruang yang cukup akses yang cukup luas kepada orang-orang yang memang punya kepedulian terhadap isu tentang anak sehingga bisa langsung ditanggapi oleh Polres ya. Ya ini menarik menyambung Mbak Anggi. Tadi saya tahu arah ceritanya. Gurunya kan tiap hari katanya memandikan anak tersebut, bau maaf ya kotoran hewan. Itu gurunya mungkin juga bingung ya mau mengadu ke siapa. Nggak pasti dia akan bertanya kepada anak itu, tapi saya yakin ya tadi sudah disebutkan ada perasaan tertekan, nggak mau berterus terang, itu mungkin terjadi secara psikologi komunikasi. Lalu apa yang harus dilakukan oleh guru itu kan tiap hari dia harus. Malah ada kesalahan Mbak Epen Gajali ya. Ketika daftar orang kan tentang akte lahir. Itu sekolah juga bisa disalahkan ketika terima daftar tidak ada akte lahir menyangkut anak itu. Ya baik, Mas Wendy, sebaiknya jangan banyak pertanyaan masih banyak yang salah nanti. Ini yang kita mengerjakan nih. Bu Anggi dan Pak Samsul ya. Jadi artinya, mohon maaf, guru-guru di sekolah-sekolah ya sebagai bagian dari struktural itu ya, kita yang paling dekat dengan mereka. Apakah misalnya kalau kita menemukan seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Saya yakin coba bicara dengan keluarganya, tapi kalau pintu ditutup, nggak ada urusan dengan Anda, kita harus laporkan ke siapa? Betul, ini kan private setting. Tadi saya bilangnya ini wilayah yang sangat publik begitu, sehingga kita harus membawa ini ke wilayah yang lebih sistem begitu ya. Pendekatannya harus pendekatan sistem, jangan lagi pendekatan person to person. Bagaimana caranya? Seperti saya sudah bilang tadi, case tadi, Australia, Amerika, mereka sudah punya sistem pelaporan wajib. Artinya apa? 3 tempat setting di mana anak sering berada, di mana anak mampu terdeteksi apabila mendapatkan potensi kekerasan, itu adalah guru, sekolah, dan kepolisian. Nah, ini bisa diberlakukan juga di sini apabila memang struktur kita memang bisa mengakomodir itu, bahwa pelaporan wajib ini bisa segera diberlakukan di Indonesia. Guru bisa langsung kepada polisi atau petugas kesehatan, tidak perlu kepada kedua orang tua. Tapi ini kembali lagi kepada bagaimana pemerintah menyikapi hal ini dan kemudian serius gitu untuk menjalankan ini sebagai sistem pelaporan wajib. Jadi artinya yang kita sepakati pada malam ini ya, ada yang paling galak Pak Hakim, semua salah aja ya, mulai dari akte daftar di sekolah. Ini menarik juga loh. Semua sekolah-sekolah kalau Anda menerima anak-anak. Mas Emin, maksudnya kan Pak Asep sih mengingatkan gitu loh. Kita harus peduli. Kalau kita peduli sebetulnya hukum pun bisa kena kepada kita. Bahkan tadi sampai ke sekolah dan lingkungan kita juga ya, ada berbagai, di samping Komnas Perlindungan Anak, tentu ada juga KPAI dan semua yang lain ya, bahkan juga teman-teman LSM ya yang berusaha untuk itu. Saya juga tidak ingin mengatakan bahwa presiden atau pemerintahan kita yang ini salah saat ini, karena tuh banyak hal yang harus diurus baru 6-7 bulan dan ini masalah sudah menggunung sejak sebelumnya gitu ya. Itu pembelaan saya lah, kira-kira gitu. Boleh ya. Ada Menteri Perempuan Utusan Anak. Nah, itu baru salah juga itu. Kemen PPA ya. Iya, ngapain aja ibu itu. Nah, itu benar ya. Mungkin begini, kasus seperti di Bali, kasus Angelin, yang tadi saya sebut sebagai kasus yang harus menjadi pemicu kita semuanya. Untuk kita semua saya kira kita punya peran, bagaimana peran agar melindungi anak-anak dari semua kejahatan, baik itu kejahatan seksual, fisik, dan bentuk apapun, dengan cara bagaimana kita bisa menghidupkan struktur di masyarakat dengan ada kesepakatan-kesepakatan yang dibangun di tingkat RT RW. Misalnya begini,
kalau disebut bahwa isu anak menjadi isu privat, itu saya kira sudah tidak lagi sesuai ya, karena itu sudah menjadi ruang publik. Nah, ada kesepahaman yang dibangun di tingkat struktur masyarakat yang paling bawah, RT RW misalnya, bahwa kesepakatan itu membolehkan atau membiarkan tetangga atau pengurus RT RW untuk ikut menegur ya. Ada kesepahaman bersama. Karena sebenarnya RT RW juga tidak termasuk struktur negara ya. Bisa ikut menegur ketika ada ruangnya tertutup, anaknya nggak boleh pernah keluar, nggak pacaran pun nggak boleh dan lain sebagainya. Saya kira ini ada yang harus kita lakukan. Iya. Kenapa? Ini sebagai salah satu anak Indonesia ini. Kenapa? Wakil ini. Jadi ada tetangga ibu-ibu sama suka melakukan kekerasan terhadap anak. Terus aku tanya, Bu, kenapa Bu suka melakukan kekerasan terhadap anak? Ya wajar dong, saya kan makhluk keras, bukan makhluk halus. Wajar bukan kekerasan. Iya. Jadi tolong dibedakan antara kekerasan dan kejahatan. Ini sebenarnya. Itu kata kuncinya malam ini, dua hal. Ini bukan lagi sekedar kekerasan, sudah termasuk kejahatan. Ada di ruang publik dan bahkan sampai tingkat RT RW pun kita semua harus sama-sama hashtagnya adalah peduli seperti anak kita. Oke, baik. Itulah yang mungkin kita bisa ambil kesimpulan dari apa yang terjadi pada hari ini pemirsa terkait dengan anak Indonesia. Tapi sebelum itu saya ucapkan terima kasih untuk ketiga narasumber kami yang sudah hadir. Terima kasih Pak Ridwan, Bang Anggi dan juga Kang Asep. Nggak berantem lagi kan? Nggak dong. Sesama anak Indonesia. Dalam rumah tangga. Oke, baik. Kita masih akan membahas tema yang lain pemirsa sesaat lagi. Ini juga masih terkait dengan darurat, tapi kali ini daruratnya lebih kepada ekonomi Indonesia. Ekonomi Indonesia sudah lampu merah. Sudah lampu merah. Sudah ada narasumber mantan Menko Equin begitu ya, ada Pak Rizal Ramli yang akan hadir sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di news.pol.